Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kisah Sultan Hasanuddin. Apa kamu sudah sering mendengar cerita yang satu ini? Kalau belum, yuk aku ceritain. Sultan Hasanuddin lahir di Goa pada 12 Januari 1631 dengan nama asli Muhammad Bakir. Ayahnya Sultan Malik As-Said adalah Raja Goa ke-15, sedangkan ibunya bernama Isabe Tomolakuntu. Masa kanak-kanak Sultan Hasanuddin mendapat pendidikan Islam terbaik di Masjid Botwala. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Di masa muda Sultan Hasanuddin sering diajak ayahnya mengikuti pertemuan penting dengan kerajaan tetangga sehingga beliau mampu menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Menjelang dewasa, Sultan Hasanuddin telah beberapa kali dipercaya menjadi ketua delegasi kerajaan Goa dalam rangka bekerja sama dengan kerajaan sekitar, baik di bidang perdagangan dan juga militer. Saat berusia 21 tahun, Sultan Hasanuddin telah menjabat Menteri Pertahanan Goa. Lebih jauh, beliau juga mendapatkan bimbingan dari sang ayah tentang ilmu pemerintahan. Tahun 1653, Sultan Malik As-Said meninggal dan Sultan Hasanuddin dinobatkan sebagai Sultan Goa ke-15 menggantikan ayahnya. Saat itu, Goa sudah menjadi jalur utama perdagangan rempah-rempah dari berbagai kota dan negara di seluruh dunia. Sementara itu, Belanda yang telah menguasai perdagangan rempah-rempah di banyak kerajaan kecil di Nusantara ternyata juga ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Goa. Keinginan Belanda tersebut ditentang oleh Sultan Hasanuddin sehingga menimbulkan konflik di antara keduanya. Sadar Belanda akan memaksakan keinginannya, Sultan Hasanuddin kemudian mengumpulkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Goa untuk mengalahkan kekuatan bersama dalam menghadapi serangan Belanda. Tahun 1660, perang antara kerajaan Goa dan sekutunya melawan Belanda yang dibantu kerajaan Bone akhirnya tidak terelakkan. Armada laut Goa ternyata terlalu tangguh bagi armada laut Belanda. Pasukan Sultan Hasanuddin juga berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan sekutunya. Mereka berhasil merebut 2 kapal Belanda dan membunuh raja kerajaan Bone yang membantu Belanda. Kekalahan tersebut membuat Belanda marah. Mereka kemudian mengirimkan pasukan yang jauh lebih besar dengan serdadu terlatih di bawah kepemimpinan Cornelis Pilman untuk menyerang kerajaan Goa dan membunuh Sultan Hasanuddin. Pertempuran sengit pun terjadi dan berlangsung selama berbulan-bulan hingga akhirnya kerajaan Goa menyerah kalah. Pada 18 November 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya dengan Belanda. Isi perjanjian Bongaya sangat merugikan kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin kemudian kembali memimpin pasukannya menyerang Belanda. Kali ini pasukan Belanda terlalu kuat sehingga akhirnya malah benteng Somba Opu yang merupakan pertahanan terakhir kerajaan Goa berhasil diduduki Belanda. Tahun 1669, Sultan Hasanuddin mundur dari jabatannya sebagai Raja Goa dan memilih menjadi pengajar agama Islam sambil tetap menanamkan rasa kebangsaan dan persatuan. Beliau wafat pada 12 Juni 1670 dan tetap tidak mau bekerja sama dengan Belanda sampai akhir hayatnya. Sultan Hasanuddin dijuluki The Han van Oosten yang berarti ayam jantan dari timur oleh Belanda. Sultan Hasanuddin mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 087 TK 1973 pada tanggal 6 November 1973. Moral of the story: karakter Sultan Hasanuddin yang cinta tanah air, rela berkorban dan percaya diri tampak dalam semangat menjaga kehormatan bangsanya. Julukan The Han van Oosten yang berarti ayam jantan dari timur merupakan pengakuan pihak Belanda terhadap keberanian beliau yang sangat disegani lawan dan kawan. Pelajaran berharga apa saja yang dapat kamu petik dari sosok Sultan Hasanuddin? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video dan cerita sejarah selanjutnya.